Itu yang halaman 16 yang agak bawah itu mirip ya kayak yang ini. Yang ditunjuk sel apa? Agak kayak gitu berarti sel tipe 2 yang halaman 16 gambar bawah. Jadi pertama kita harus tentuin dulu dia bagian yang apa. Ini kan yang bawah-bawah ini kan dia masuknya yang ke alveoli kan. Nah, jadi nanti nyari gambaran-gambarannya itu yang alveoli. Nanti ya kita lanjutin ini dulu. Tadi sampai sini. Nah, untuk sel pembau ini dia itu ada dendrit yang menuju ke permukaannya, terus ujung-ujungnya itu dia membulat. Nah, di situ ada yang namanya itu vesikula olfaktoria. Nah, baru di vesikula olfaktoria ini yang keluar rambut-rambut halus yang fungsinya untuk menerima rangsangan bau. Nah, karena dia itu baunya itu kan nanti diterima rangsangannya. Nah, di situ ada aksonnya juga untuk menembus lamina proprianya. Kemudian bergabung dengan bergabung dengan fila alvectoria. Nah, jadi yang di sini ini sel penyangganya, ini yang ini sel pembaunya, ini baru sel basal. Kalau inti sel penyangga itu dia itu ada di sepertiga tengah epitel. Ya, sini. Sepertiga. Nah, ini untuk yang sel penyangga. Jadi sel penyangga itu bentuknya tinggi, kemudian silindris, lebar di puncaknya, dan agak sempit di ujungnya, di dasar. Nah, intinya itu ovoid atau oval di tengah. Kemudian letak intinya itu dia lebih ke permukaan dibanding sel pembau. Ada mikrofili-mikrofilinya dan di sel penyangga ini ada butiran-butiran lipofuksin, yaitu warna coklat kekuningan pada mukosa. Untuk yang sel basal, yang ini B ini ya. Jadi B ini merupakan sel basal, dia ada dua tipe. Ada yang horizontal sama globus. Kalau horizontal dia lebih datar, kalau globus dia itu pendek, kayak segitiga piramid. Gitu. Kemudian untuk intinya juga sama, ovoid atau oval. Kemudian gelap, warnanya terletak di tengah sel. Nah, ini ada di sepertiga basal ya, jadi di dekat dasarnya. Kemudian untuk letak bagian basal di antara dua sel penyangga. Nah, jadi kan di sini ada sel penyangga, terus ini sel penyangga. Nah, di antaranya baru yang sel basal ini. Terus ada sebagian yang tipenya itu stem cell. Nah, kalau stem cell ini untuk sel penyangga dan sel pembaunya. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi ada mikrofili, kemudian ada sel basal, ada sel olfaktorius, baru sel penyangganya. Ini penyangga, penyangga, penyangga. Nah, kemudian ini dendritnya, baru yang ini vesicle olfaktoriusnya. Dan di sini ada silia olfaktorius. Yang mana untuk yang olfaktorius ini di dinding atap hidung.
Nah, ini merupakan septum nasi. Septum itu kan dia letaknya ada di tengah. Nah, sekat kan dia itu jadi yang ini sekat. Terus mempunyai jaringan tulang rawan hialin dan jaringan tulang, kemudian kedua sisinya itu dilapisi sama mukosa-mukosa yang mana ada mukosa respiratoria sama mukosa olfaktorianya. Nah, ini yang septum nasi. Ini ada ya tadi di gambarmu, yang halaman 16 itu septum nasi. Boleh. Oh, oke. Jadi yang nomor satu itu tulang rawan hialinnya. Kalau dua itu lapisan jaringan ikatnya yang mana dia melapisi tulang rawan, namanya itu bisa perikondrium. Kemudian tiga, ini yang epitel mukosa hidung, jadi lapisan epitelnya yang melapisi septum nasi. Nah, di sini bisa yang respiratori. Kalau respiratori, epitel silindris ada lapis semu bersilia dengan sel goblet. Terus yang nomor 4, 4 ini itu merupakan kelenjar seromukosa, jadi kelenjar yang menghasilkan mukus dan serosa. Nah, kalau di sini yang nomor 5 ini itu jaringan ikat longgarnya di sekitar kelenjar. Jadi ini yang khusus di septum nas. Masuk ke concha nasalis. Nah, kalau concha nasalis ini dia tipenya penonjolan tulang yang melengkung. Ada di superior, media, tengah-tengah, dan inferior. Nah, untuk penonjolan tulangnya ini dilapisi dengan mukosa respiratoria atau olfaktoria ya. Nah, pokoknya kalau yang olfaktoria dia ada di atap-atap hidung. Nah, strukturnya ada apa? Di sini ada kelihatan. Oh ini nih. Ada yang turbinate bone atau tulang turbinate. Jadi yang ini ya, yang dia gelap banget, ini tulang turbinate-nya. Sama yang plexus venosus. Nah ini plexus venosusnya. Lalu untuk sinus paranasalis, sinus ini ada apa aja? Ada frontus di dahi, kemudian ada sinus ethmoid sama sphenoid, lalu ada sinus maxillary atau ya sinus maxilla yang di bawah mata dikit dekat hidung. Nah, untuk sinus paranasalis ini mereka itu mempunyai hubungan dengan kavum nasi atau ada salurannya ya. Kemudian gampang terkena penjalaran infeksi, jadi membentuk sinusitis. Nah, kalau sinusitis sudah kronis itu perlu didrainase atau dikeluarkan kotorannya. Kemudian untuk sinus paranasalis ini epitelnya itu epitel berderet silindris, ada silia, sama ada sel goblet, tapi sel gobletnya sedikit. Untuk lamina proprianya itu dia lebih tipis dan menyatu dengan periosteum.
Selanjutnya masuk ke faring. Untuk faring ini dibagi tiga, ada nasofaring, orofaring, sama laringofaring. Nah, kalau nasofaring berarti dia itu dekat nasal ya, jadi di belakangnya hidung. Kalau orofaring di dekat mulut, sedangkan laringofaring dia dekat laring. Nah, ini laringofaring, baru yang depan ini adalah laringnya. Untuk faring ini, epitelnya itu berderet silindris, terus ada kinosilianya, disertai dengan sel goblet. Untuk faring ini, lamina proprianya itu terdiri dari jaringan ikat, sabut elastin, sama kelenjar seromukosa. Jadi ada mukusnya juga untuk di faring. Nah, untuk submukosa itu ada jaringan limfoid yang mana ada tonsil. Nah, tonsil faring ya, ada tonsil faringika, ada tonsila palatina, ada tonsila lingua sama tonsila tubaria. Nah, ini yang disebut dengan ring of Waldeyer. Kasih tunjuk ring of Waldeyer. Nah, jadi ada yang di dekat nasal, agak atas, ini adalah tonsil faringeal. Terus ada tubal tonsil, kemudian ada tonsil palatina, sama ada tonsil lingua. Lingua kan lidah ya, jadi dia dekat lidah. Gambarnya mana? Nah, ini biar lebih kelihatan. Nah, ini untuk jadi dia itu membantu sistem imun ya, karena kan kadang kita nafas, kita makan gitu, kadang ada banyak bakteri. Nah, tonsil-tonsil ini itu yang membantu sistem imun. Terus masuk ke laring. Nah, untuk laring dia itu letaknya di antara faring dan trakea. Nah, ada apa aja? Ada tulang rawan hialin, kemudian ada lipatan mukosanya. Kalau lipatan itu plika. Jadi ada plika ventricularis sama plika vokalis. Nah, plika vokalis itu yang mana kita ini bisa menghasilkan suara ini kan. Itu yang plika vokalis. Nah, jadi nanti di sini ada vokal cord-nya, baru ini otot vokalnya. Terus di sini merupakan ventrikel laryngeal, lalu yang ini adalah lipatan vestibularnya. Nah, ini untuk kartilago krikoid, ini juga kartilago juga, yang di sini otot-ototnya. Kalau ini otot yang hyoid, ini otot vokalnya. Kemudian akan nervus-nervus dan di sini ada kelenjar. Nah, kelenjar epiglotis yang campuran. Nah, ini merupakan kartilago juga. Baru yang ini adalah permukaan yang faringeal. Nah, untuk di antara kedua plika itu ada ruang yang namanya sinus laringis Morgagni atau ventriculus dari Morgagni. Nah, lanjut ke mukosanya. Jadi untuk mukosanya tadi kan ada yang plika ventricularis sama plika vokalis.
Ya, plica ventricularis dia epitel berderet silindris, sedangkan plica vocalis epitel berlapis pipih. Nah, kemudian kalau plica vocalis dia itu ada otot yang bergaris-garis yang mana itu musculus vocalisnya. Kemudian untuk yang plica ventricularis tidak ada otot bergaris tapi punya kelenjar. Kalau plica vocalis dia nggak punya kelenjar dan plica ventricularis dia mempunyai tulang rawan hialin yang vokalis juga punya. Nah, untuk yang A-nya ini itu ini ya lipatan vokalnya atau vokal fold. Terus yang B ini baru lipatan vestibular atau lipatan ventrikular. Baru yang C-nya ini merupakan sinus Morgagni-nya. Nah, ini untuk gambaran histologisnya juga. Nah, berarti yang ini, yang daerah sininya itu infraglotikanya, kemudian di sini yang ventricle. Ini ventricle ada lipatan pita suara, vocal cord, vocal fold. Nah, yang atas baru yang lipatan ventrikular ya, yang gede. Kan ventrikular itu dia atas, yang folikular yang agak bawah. Nah, ini untuk epitelnya. Jadi di sini ada epitel squamosa stratified, baru di bawahnya adalah jaringan penyambungnya. Baru di bawahnya ini ada ligamen vokal. Ini kalau epitel squamosnya itu diperbesar. Ini otot vokalis. Masuk ke epiglotis. Nah, jadi untuk epiglotis ini itu merupakan kerangka tulang rawan elastin ya. Dan dia itu ada dua sisi, ada sisi faringeal, ada sisi laringeal. Kalau sisi faringeal, epitelnya itu berlapis pipih tebal. Sedangkan untuk untuk yang sisi laringeal dia lebih tipis, jadi epitel berlapis pipih tapi dia lebih tipis adanya itu di sepertiga atas. Kemudian untuk yang sisi faringeal itu ada propria papilnya dan kalau sisi laringeal tidak punya propria papil. Jadi kalau yang bagian atas itu sisi faringeal, yang bawah sisi yang eh, laringealnya. Masuk ke epiglotis. Eh, Oh, ini tadi udah. Nah, ini ya untuk sisi yang faringeal, kemudian ini sisi yang laringeal.
Masuk ke yang trakea sama bronkus ekstrapulmonal. Di sini bronkus ekstrapulmonal itu ada trakea, trakeanya di sini baru yang bronkusnya. Nah, dia ini ada epitel, ada lamina propria sama tunika submukosa. Kalau epitel, epitelnya itu silindris berderet dengan kinosilia sama sel goblet. Kemudian kalau lamina propria, dia lapisannya itu tipis, yang mana ada jaringan ikat kendor, serabut elastin, sama infiltrasi sel-sel limfosit. Sedangkan kalau yang tunika submukosanya itu ada jaringan ikat kendor yang isinya kelenjar campur serosa. Sama ada pembuluh darah dan pembuluh limfanya. Nah, ini untuk gambaran dari tulang rawan hialin. Ini tulang rawan hialinnya, kemudian ini merupakan glandula mukusnya atau kelenjar mukus. Baru yang ini adalah trachealis muscle atau otot trachealis. Nah, untuk tulang rawan hialinnya ini bentuknya itu kayak tapal kuda karena ini kayak gini ya, seret gitu. Kebablasan. Kemudian dia ini yang dihubungkan dengan otot polos. Terus antara cincin tulang rawan itu dihubungkan dengan jaringan ikat padat. Lalu ada tunika adventitia. Kalau tunika adventitia itu letaknya ada di luar tulang rawannya. Kemudian terdiri dari jaringan ikat kendor yang isinya itu ada pembuluh darah sama saraf otot. Nah, kalau yang bronkus ekstrapulmonalis strukturnya itu mirip kayak si trakea. Bedanya apa? Karena ekstrapulmonalis berarti di luar pulmonya. Nah, ini untuk makin gambaran biologisnya. Jadi itu A. Terus yang nomor duanya ini adalah epitel trakeanya. Terus yang ini itu kelenjar tiroidnya. Kalau yang di sini, nah kalau yang ini kan berarti kelenjar tiroidnya. Kemudian ini tulang rawan trakeanya. eh Ini epitel trakea, baru yang nomor 4 ini lumen nih. Di ini lumen. Masuk bronkus intrapulmonalis. Nah, kalau bronkus intrapulmonalis, intra di dalam ya, di dalam paru. Jadi ini bronkus yang sudah memasuki jaringan paru. Dia itu berjalan interlobular. Terus di dekatnya itu ada pembuluh darah yang mana merupakan cabang arteri sama vena pulmonalis. Nah, untuk histologisnya ini dia tunika mukosanya dilapisi epitel berderet silindris dengan kinosilia dan sel goblet. Kemudian untuk bronki itu bercabang-cabang, jadi membentuk bronchial tree. Jadi makin lama dia itu cabangnya bakal makin kecil. Nah, bronkus itu yang terkecil dilapisi sama epitel selapis silindris, terus tetap ada inosilia sama sel gobletnya. Nah, untuk di tunika mukosa ini dia itu ada otot polos juga yang spiral bentuknya.
Ini secara histologisnya, jadi ada cabang arteri pulmonalisnya, kemudian yang pinggirnya ini dia itu yang ini ya epitel berderet silindris dengan kinosilia dan sel Goblet. Terus kalau yang nomor dua, duanya ini dia lamina propria. Lalu yang nomor tiga ini ditunjuk kayaknya ininya deh, otot polosnya. Terus yang nomor empatnya baru yang jaringan alveolarnya. Hmm. Nah, ini ada tunika submukosa. Kalau tunika submukosa itu terdiri dari jaringan ikat kendor yang mengandung kelenjar campur dan ada mukusnya. Terus ada tulang rawan hialin dan ada tunika adventitia. Kalau tulang rawan hialin dia bentuknya lempeng-lempeng irreguler yang mengeliling lumennya. Kemudian kalau tunika adventitia dia itu cabang dari arteri dan bronkialesnya. Nah, ini yang ditunjuk ini adalah lempengan tulang rawannya. Terus, sorry, yang ini. Sini ini tulang rawannya. Ini lebih jauh ya gambarannya. Ini yang agak di zoom. Terus yang ininya baru dia cabang arteri bronkialis. Terus bronkiolus. Kalau bronkiolus ini dia itu jalannya intralobuler. Untuk yang pink ini merupakan arteri pulmonalis, sedangkan yang ininya baru yang bronchiolusnya. Nah, kalau ini ada lumen yang bersamanya ya, bersama dengan bronchiolus, yang mana arteri pulmonalisnya. Nah, untuk epitelnya itu adalah epitel selapis silindris dengan kinosilia dan sel. Terus kan epitelnya ini ada kinosilia sama sel goblet. Tapi kalau di bronchiales ini karena yang lebih kalau bronchiolesnya lebih kecil itu tidak ada sel goblet, adanya adalah sel claranya. Nah, kalau sel clara itu dia bentuknya kubah, ada apeks menonjol ke lumen, terus dia itu akan mensekresi kan karena dia sekretoris sifat. Jadi kalau yang ditanya epitelnya yang mana, itu yang di pinggirinnya ini epitel-epitelnya. Kita lanjut. Harusnya selnya, kalau selnya dia itu agak harus diperbesar dulu biar lebih kelihatan. Nah, ini adalah lamina propria yang ada sabut elastin sama otot polosnya. Jadi dia itu lebih tebal dari bronchus intrapulmonalisnya. Tapi tidak ada tulang rawan, terus tidak ada kelenjar sama limfonodusnya. Nggak bisa.
Nah, ini kalau udah di zoom baru kan bisa kelihatan selnya ini, sel Clara. Nah, yang bulat-bulat ini sih sel-sel. Selanjutnya adalah bronchiolus terminalis. Nah, jadi bronchiolus terminalis ini ada bisa dilihat pada potongan membujur aja. Nah, dia itu ada segmen pendek sebelum menjadi bronchiolus respiratorinya. Epitelnya itu ada epitel selapis kubis bersilia, terus ada otot polosnya. Kemudian di sini juga ada sel Clara juga. Untuk fungsinya bronchiolus terminalis itu untuk mensekresi surfaktan. Nah, surfaktannya ini fungsinya itu untuk menurunkan tegangan permukaan dan mencegah bronchiolus untuk kolaps. Nah, produksinya apa aja? Itu bisa memproduksi enzim untuk memecah mukus sama memproduksi komponen sekretori untuk mentransfer IgA ke lumen bronchiolus. Nah, ini di sininya. Selanjutnya adalah bronchiolus respiratorius. Kalau tadi kan terminalis ya. Nah, kalau yang respiratorius ini mirip kayak terminalis. Jadi ada otot polos sama sel kuboidnya. Terus bronchiolus respiratori ini kayak yang tadi ya, cuma bisa dilihat sama potongan membujur. Nah, untuk epitelnya itu adalah epitel selapis kubis bersilia sampai selapis pipih. Otot polosnya itu dia akan kelihatan seperti benjolan atau garis tebal yang terputus diselingi dengan muara alveoli. Nah, ini untuk gambarannya. Jadi yang nomor satu ini adalah bronchiolus terminalisnya, sedangkan yang ini adalah bronchiolus respiratori. Ini kalau lebih di zoom ya. Ini berarti yang di sini ini bronchiolus respiratori, yang agak sininya itu yang bronchiolus respiratori. Nah, ini juga yang X ini bronchiolus terminalis. Nah, kalau yang ini baru bronchiolus respiratori. Selanjutnya alveolus. Nah, kalau alveolus bentuknya saluran itu bentuk kerucut sama selapis pipih. Terus sabut otot polosnya itu cuma tampak kayak titik-titik aja. Nah, kalau ini yang tadi ya, jadi ada ductus alveolaris sama ada saccus alveolaris. Nah, ini untuk yang ductus, ini yang sakusnya. Ini biar lebih kelihatan, yang ini itu ductus, ini sakusnya. Jadi kalau sakus itu dia kayak, ini ya, kayak kembangnya. Jadi eh, ruangannya itu multilokuler berbentuk seperti bunga dan dibentuk oleh beberapa alveoli. Jadi ini satu alveoli, satu alveoli, satu satu. Jadilah dia ruangan multilokuler. Terus tidak ada otot polos, adanya itu septum interalveolaris. Kemudian disertai dengan sabut elastin sama sabut retikular untuk mencegah overdistensi atau terlalu kebesaran alveolusnya. Nah, ini untuk kalau gambarannya, jadi di sini adalah ductus alveolar, baru alveolus. Nah, yang tadi ada sel Clara ya, penggantinya sel Goblet. Ini merupakan alveoli. Jadi di alveoli itu ada dua tipe sel, tipe sel satu, sel tipe satu sama sel tipe 2. Kalau sel tipe satu bentuknya itu pipih, intinya pipih juga dan sitoplasmanya sedikit. Sedangkan yang tipe 2 dia yang kuboid.
Terus kalau yang kuboid ini dia letaknya di pojok dinding alveoli, intinya vesikuler dan dia punya banyak sitoplasma. Nah, ini untuk tipe sel alveolar tipe 1, ini baru yang tipe 2. Untuk di antara alveoli itu ada pori-pori, namanya alveolar pore. Ini pornya, ini pore, ini juga pornya. Fungsinya itu untuk menjaga keseimbangan tekanan antar alveolinya sama mendistribusi udara. Masuk ke septum intraalveolaris. Septum kan dia kayak pembatasnya, jadi dia itu bentuknya dinding tipis antara alveoli. Nah, isinya apa? Karena dinding, jadi dia itu dinding ini mengandung jaringan ikat, sabut elastin, sabut retikuler, sama kapiler. Terus ada makrofag sama fibroblasnya. Nah, kalau sel endotelnya itu mirip dengan tipe sel 1, terus melapisi dinding kapiler. Terus ada dasel, jadi dasel itu untuk fagositosis debu. Nah, mungkin di garis gambarnya jadi ada monosit, kemudian ada pneumosit tipe 1, kemudian ini baru sel pneumosit tipe 2-nya. Ini sel darah merah, terus yang ininya kapilernya, ini kapiler, sel darah merah, kapiler, sel darah merah. Ini merupakan yang pneumosit tipe 2-nya, ini juga, baru yang ini adalah alveolar alveolar makrofagnya. Nah, ini kalau bentuk histologisnya. Jadi yang ini itu baru tipe 1, yang dia agak pipih. Nah, yang ini baru yang tipe 2. Terus ada septum interalveolar. Nah, ini yang tengah-tengahnya ini ada makrofag alveolarnya. Baru di sini adalah otot polosnya. Nah, kalau yang merah ini kapiler, yang pembuluh darah dari di alveolus. Ini merupakan alveolinya. Terus pinggirnya ini baru yang makrofag alveolarnya, yang agak gede ini ya. Nih, ini juga. Nah, yang ini merupakan sel tipe 1. Ini sorry, ini tipe 2, ini yang tipe 1. Terus ini pacarnya. Nah, kalau yang ini yang gede ini itu yang tipe 2, terus ini baru tipe 1. Selanjutnya adalah blood air barrier. Jadi untuk blood air barrier ini dia merupakan sel-sel pada alveoli. Nah, ada space interstitial sama ada sel endotel kapiler. Nah, ini apa? Jadi kalau space interstitial, space kan ruangan. Jadi ruangan antar basal lamina epitel alveolinya dengan basal lamina kapilernya. Nah, ini untuk ini ya apa sel-selnya. Jadi ada sel apa aja? Ada sel goblet, terus ada sel brasilia, ada kelenjar, terus ada kartilago hyalinnya, kemudian ada otot polos sama ada fiber atau serat elastin.
Jadi biar gampang, maksudnya blood air barrier, dia itu strukturnya tipis di paru-paru, fungsinya memisahkan udara di kantong alveoli dari darah di kapiler pulmonalisnya. Selanjutnya ada pleura. Nah, pleura ini kan dia membran tipis yang ada di kavum toraks. Nah, dia itu terdiri dari sel epitel pipih dengan jaringan ikat tipis. Terus ada dua lapisan, ada pars parietalis sama pars visceralis. Nah, kalau ruang antara dua lapisan itu namanya kavumnya. Terus bedanya pars parietal sama pars visceral apa? Kalau pars parietal dia itu lapisan pleura yang nempel pada dinding rongga dada. Kalau yang parietalis. Kalau yang visceralis, visceral dalam ya. Jadi dia itu lapisan pleura nanti yang menempel langsung pada permukaan paru-parunya. Nah, ini beda dari dua lapisan ini. Nah, ini merupakan pembuluh darah paru. Di paru itu ada vena pulmonalis sama ada vasa bronchialis. Kalau yang vasa pulmonalis itu ada arteri pulmonalis yang mana dia itu membawa darah yang ke percabangan bronkus. Sedangkan yang vasa bronchialis dia itu yang memberi nutrisi makanan untuk paru-parunya. Kalau vena pulmonalis, dia itu yang berjalan di septum interlobularisnya. Nah, arteri pulmonalis, dia itu bawa banyak CO2, miskin O2. Sedangkan kalau vena pulmonalis dia lebih kaya akan O2 daripada CO2. Nah, kalau vena pulmonalis, dia itu membawa dari paru-paru kembali ke atrium kiri jantung. Kalau yang arteri pulmonalis, bawanya darahnya itu melewati kapiler di sekitar alveolinya, tempat pertukaran gasnya itu tadi. Terus oksigennya itu dari udara yang dihirup masuk ke dalam darah, sementara CO2-nya itu dilepaskan ke alveolinya. Ini merupakan cabang dari vena pulmonalis. Sudah. Ini kayak latihan-latihan soal dari yang pertama. Ya, ya udah terlanjur terlihat. Nah, jadi ini ya yang mengenai epiglotis. Nah, epiglotis itu ini semua benar. Jadi dia itu ada sisi faringeal sama sisi laringealnya. Nah, kalau yang faringeal dia lebih tebal lapisannya, epitelnya berlapis pipih yang tebal daripada si laringealnya. Terus kalau yang faringeal itu ada papil ada propia papilnya, sedangkan yang laringeal itu nggak ada propria papilnya. Hmm. Terus untuk yang faringeal itu tidak punya kelenjar, sedangkan yang laringeal itu ada kelenjar.
Kita ke soal berikutnya. Yang memiliki tulang rawan hialin adalah, nah mungkin ada yang mau coba jawab. Tak tunggu, nggak apa-apa. Jadi kalau belum, jadi yang punya tulang rawan hialin itu yang trakea ya tadi, sama ada bronkus yang ekstra maupun intra. Jadi satu, dua, tiga. Kalau ductus alveolus dia nggak punya tulang rawan hialin. Nah, ini selanjutnya jawaban yang benar di bawah ini. Jadi yang ditunjuk pakai panah merah itu lumen apa? Terus ini itu sediaan apa? Oh, ini kan pinggirnya kayak gini-gini. Ini nanti ada agak bulat gini sih harusnya. Ya ini adalah bronchiolus terminalis. Sediaan paru-paru berarti. Ini selanjutnya, lumen kecil itu yang ditunjuk apa, sedangkan lumen besar yang atasnya itu apa? Oh, ini mirip sama yang tadi. Kalau ini itu yang gambar lumen kecil. Lumen kecil, terus ini kan ada merah-merahnya juga. Ini tuh yang arteri bronchialis. Sedangkan lumen yang gede itu baru yang bronkus intrapulmonalis. Nah, ini untuk sediaannya, ini sediaan apa? Kurang mirip ya sama gambar yang di atas tadi. Oke lah. Ini itu ya epiglotis. Nah, epiglotis tadi ada faringeal sama laringeal. Ini yang laringealnya. Selanjutnya, ini merupakan bentuk yang tampak, seluruh bentuk yang tampak adalah berarti sediaannya apa, dilapisi oleh mukosa apa. Ini ada kinosilianya juga, berarti ini concha nasalis. Terus dilapisi apa? Ini ya, dilapisi ada mukosa respiratoria karena ada sel goblet di epitel. Ada yang mau ditanya enggak? Di sini aku kirimkan filenya ini. Oke, kalau memang belum ada yang ditanya, nggak apa-apa. Mungkin bingung juga ya histologi. Nanti yang buku praktikumnya aku kerjain dulu, terus nanti kita bahas bareng-bareng ya. Oh iya, Oke, aku ada hutang ke kalian satu pertemuan. Apa mau di weekend kah atau mau hari apa? terserah sih. Tak bikin voting tah? Boleh, Kak. Iya, Oke boleh, Kak. oke, iya iya. Iya, Oke. sama mau mau bahas yang apa boleh kan kalau aku ini boleh bantuin kerjain yang praktikumnya. Mau bahas itu boleh atau mau bahas yang lain juga boleh atau faal juga boleh. Faal yang anu, Kak. Apa tuh detak jantung. Oh Itu iya susah iya boleh banget. boleh itu iya susah itu kalau jantung itu. Nah mungkin boleh di next pertemuan kita faal yang jantung ya. Oke. Iya, Iya kan ya Kak. materinya jantung kan? Iya. Ya ya udah oke. Boleh nanti aku bikin voting aja ya. Kita offline Oke. aja kalau yang faal. Iya, Kak. Ya, oke. Makasih banyak ya, teman-teman. Maaf Terima malam-malam kasih banyak, dari Kak. Terima kasih, Kak. dadah.
Makasih, Ya, Kak. Recording stopped. izin live ya.